Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oji Tanjung, channel edukasi, motivasi, serta solusi lepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety kecemasan, dan psikosomatis. Apa kabar? Saya harap Anda terus membaik ya setiap hari dan lepas dari sensasi-sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Kali ini di episode yang ketiga, saya akan memaparkan kepada Anda bagaimana kita bisa lepas dari sensasi-sensasi ya selama kita terkena gangguan ini. Jadi pertama ya, saya bukan dokter ya, saya juga bukan ahli kesehatan medis ya, tapi ini adalah murni pengalaman saya yang saya bagikan kepada Anda yang mengalami gangguan yang sama ya. Jadi yang kita bahas hari ini ya, itu adalah sensasi takut mati, karena memang ini sensasi yang luar biasa dan bahkan hampir ya 99,9% para gangguan asam lambung menakuti sensasi ini ya. Ini adalah sensasi yang sangat luar biasa karena saya mengalaminya sendiri pada saat parah-parah dulu ya di Agustus 2018. Jadi kita ketahui ya bahwa memang takut mati ini adalah manusiawi, akan tetapi takut mati bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan ini sangat-sangat berbeda sekali. Karena kita merasakan bahwa kita akan segera mati ya. Bahkan kita berpikir besok kita akan mati. Seolah-olah kita ini mendahului takdir ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuatkan iman ya selama Anda mengalami gangguan ini. Terus bersabar ya. Karena saya percaya bahwa orang-orang yang dipilih yang menerima ya atau yang mendapatkan gangguan ini, saya yakin Anda orang tipenya itu orang yang memang dalam hidupnya dulu, mohon maaf ya, dalam hidupnya dulu adalah keras kepala, kemudian egois ya, maunya hanya menang sendiri ya. Karena sebagian besar yang mendapatkan gangguan ini orang-orang dengan tipe yang saya sebutkan tadi, termasuk saya sendiri ya, karena saya tidak mau munafik ya, karena memang sifat saya dahulu adalah orangnya memang orang keras ya, tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Karena saya berpikir ketika ada masukan orang lain itu tidak akan mendapatkan solusi. Padahal masukan dari orang lain tersebut bisa memberikan solusi ya kepada kita dalam memecahkan masalah. Jadi buat teman-teman ya yang masih merasakan sensasi yang ini, percayalah bahwa sensasi ini suatu hari akan lenyap atau hilang ya, dan Anda akan kembali normal seperti yang pernah saya alami pada saat awal mula saya terkena dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Jadi setiap hari ya kalau di kampung ya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari masjid ya yang digunakan masjid melalui toa. Jadi pengumuman ini kita dengarkan setiap hari, baik informasi dalam kampung maupun informasi yang ada dari luar kampung. Jadi informasi atau pengumuman kematian ini
kerap kita dengarkan di kampung-kampung ketika ada kematian. Seperti itu. Jadi saya dahulu setiap pagi kita sudah diserang sensasi bertubi-tubi di dalam tubuh kita. Kemudian kita mendengarkan pengumuman kematian ya dari masjid. Itu yang membuat kita cemas ya, anxiety meningkat ya, ketakutan kita meningkat. Jadi kita berpikir pada saat kita merasakan sensasi tersebut, kita menganggap diri kita adalah giliran untuk mati besok gitu. Jadi pikiran kita sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran tersebut. Jadi ini yang membuat kita sensasi takut mati ini lebih terasa ya di tubuh kita. Padahal kita sehat-sehat saja ya, karena memang sensasi yang kita rasakan ini dia sangat berbeda di dalam tubuh kita. Ini adalah pengalaman saya ya, sekali lagi pengalaman saya di 2018 Agustus pada saat itu memang kondisi yang sangat parah, bahkan untuk bangun saja ya, duduk ya, karena saya hanya bisa berbaring pada saat itu ya. Dan yang menyedihkan sekali, saya bahkan menitip pesan kepada istri untuk menjaga anak-anak. Ya mungkin Anda bisa mengerti maksud saya ya. Karena saya berpikir bahwa saya tidak akan bisa hidup sampai besok. Bayangkan ya. Karena memang yang kita rasakan memang benar-benar seperti orang mau mati. Ini yang membuat psikis kita ya, pola pikir kita ketika kita diserang terus dengan sensasi ini, maka psikis kita akan terganggu secara otomatis. Pola pikir kita ya akan terganggu. Kemudian apa yang kita lakukan setiap hari itu tidak ada gunanya. Kita hanya berpikir bahwa kita akan segera mati ya. Tapi setiap hari ya saya terus berusaha ya berpikir positif ya, berpikir positif dengan terus ya, hari demi hari. Setiap bangun tidur sensasi menyerang. Kalau saat tidur tidak apa-apa, kalau saya sudah dapat tidur hanya tenang, asam lambungnya turun ya pada saat kita sudah terlelap tidur. Tapi sensasi ini akan muncul ketika kita baru bangun ya. Pas baru bangun ya dari tempat tidur, kita sudah memikirkan sensasi tersebut datang nggak ya, datang nggak ya. Kalau kita berpikir begitu ya, sensasinya pasti akan datang ya. Jadi bagaimana saya bisa lepas dari gangguan ini? Tentu kiat-kiat yang saya lakukan dahulu yaitu pertama selalu berpikir positif ya, berdoa ya, setiap hari, setiap pagi saya berdoa, terima kasih ya Allah, saya masih bisa diberikan untuk menikmati hari ini ya, semoga saya bisa kembali pulih ya, terus memberikan motivasi kepada diri sendiri bahwa gangguan ini akan segera berakhir. Tapi pada saat itu saya belum masih ini ya, tidak menjalankan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Jadi masih menggunakan pola makan dan pola hidup yang amburadul. Jadi mungkin itu penyebab saya lama ya menderita atau merasakan sensasi ini. Jadi pada waktu itu saya mendapatkan referensi ya dari beberapa teman ya, terus kemudian saya menggali informasi bagaimana menyikapi sensasi ini. Kemudian saya merubah
menu makan saya, ya, pola makan saya. Menu makan sih tetap, cuman cara kita makan itu berbeda, ya, karena dulu saya makannya amburadul, akan tetapi semenjak saya terkena asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan dan psikosomatis ini, saya makan hati-hati. Ya, yang pertama itu dari porsi yang tidak terlalu besar karena memang kondisi yang saat itu masih parah. Jadi saya hanya makannya sedikit saja, tapi saya sering, ya, setiap 2 jam saya makan pada waktu itu. Kemudian cabai dan minyak, ya, itu saya tiadakan dulu. Itu yang memang langkah awal yang harus kita lakukan untuk cepat, ya, lepas dari gangguan ini. Karena memang ketika kita salah makan, ya, gangguan ini akan menyerang, kemudian sensasi takut mati akan datang. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah terus konsisten, ya, dalam melakukan sesuatu untuk kebaikan tubuh, untuk perbaikan tubuh, ya. Jangan baru berjalan sehari saja atau 2 hari saja kemudian rasa malas menghampiri. Jadi stop, ya, dengan metode seperti itu. Tetap konsisten makan setiap hari dengan porsi yang sedikit, ya, tapi sering. Kemudian minumlah air setelah kita makan itu paling tidak 15 menit, ya. Jangan begitu selesai makan Anda minum, karena memang akan memperberat kinerja lambung, ya. Karena memang poin dari gangguan ini adalah lambung, karena lambung kita belum sehat, ya. Jadi kita berikan lambung kita, jangan terlalu dipaksa lah modelnya, ya. Kita jangan memaksa lambung. Berikan lambung bekerja ringan, ya, dengan apa, yaitu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mudah dicerna oleh lambung. Jadi pada saat itu, ya, hari demi hari terus dalam proses penyembuhan saya lakukan, ya. Alhamdulillah sensasi takut mati itu mulai meredup, ya. Dan yang paling utama itu, ya, untuk menghilangkan perasaan takut mati ini adalah kembali kepada yang menciptakan kita, ya, ikhlas, karena memang itu adalah obat dari apa yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Kemudian berdoa, ya, terus beribadah dan berdoa. Mungkin dulu Anda tidak, atau kita semuanya, ya, yang merasakan sensasi gangguan ini tidak pernah sholat, mungkin silakan kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya. Kita mulai sholat, berbenah, kemudian ikhlas dan sabar menerima cobaan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin, ya, kalau kita sudah berpikir ikhlas, ya, menerima keadaan, insya Allah, ya, kita akan segera terbebas dari gangguan ini. Baik, ya, buat Anda yang masih merasakan sensasi ini, saya doakan Anda cepat akan lepas dari sensasi takut mati ini, dan bahkan lepas dari sensasi-sensasi yang lain. Dan untuk video selanjutnya saya akan membahas masalah bagaimana saya lepas dari gangguan keliengan, karena memang gangguan yang paling sulit sekali dihilangkan itu, yang pertama itu adalah gangguan takut mati, keliengan, dan sesak napas. Bahkan saya waktu itu yang sulit juga itu sariawan, ya. Tapi akan saya bahas di next video,
keep watching terus ya, bagi Anda yang mengalami gangguan ini, atau mungkin keluarga Anda yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, tolong diinformasikan ya, karena memang penderita ini ya, penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini kalau tidak tahu caranya itu akan sulit sekali. Percayalah, bagi Anda yang tidak mengerti atau tidak pernah mengalami gangguan ini, Anda tidak akan tahu, tidak akan mengerti ya. Tidak akan pernah mengerti apa yang kami rasakan ya, bagi kami penderita-penderita GERD, anxiety, kecemasan, serta psikosomatis ini. Jadi informasikan kepada keluarga, sanak famili ya, bagi Anda yang memiliki keluarganya yang memiliki gangguan yang sama. Kemudian jangan lupa untuk like dan share, kemudian subscribe ya, jangan lupa. Karena kalau Anda subscribe, Anda akan mendapatkan video update dari saya setiap hari yang akan terus saya buatkan untuk Anda ya, sebagai motivasi Anda atau solusi Anda lepas dari gangguan ini ya. Tetap semangat dalam menjalani hidup ya, terus bangkit, karena biar bagaimanapun kita seperti anak panah ya, saat ini kita seperti anak panah yang dilepaskan ya, yang rencana akan dilepaskan di busurnya ya. Kita akan berada di bawah, paling bawah, dan akan melecat ya ke angkasa. Ini adalah motivasi untuk Anda, karena percayalah gangguan ini tidak berbahaya dan tidak mematikan. Anda akan sehat seperti saya, sehat kembali. Maafkan jika ada kata-kata yang salah ya, baik dari tutur kata atau perilaku selama saya memberikan motivasi atau edukasi ini, starsosi ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat jasmani dan rohani. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.